untuk Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah terima materinya dari Pak Rifki? Sudah, Ibu. Oh, baiklah. Ibu. Kalau begitu, sambil Bapak Ibu bisa melihat-lihat sejenak, saya presentasikan dulu ya materinya ya. Baiklah. Ya. Ada dua materi yang akan saya bagikan. Semoga suara saya bisa diterima dengan baik. Tidak seperti kemarin sore, ada trouble karena mendung menggayut di atas Yogyakarta kemarin sore. Tetapi sekarang puji Tuhan itu relatif cerah sehingga kita bisa suara saya mudah-mudahan bisa didengar ya. Bapak Ibu, apakah materi rekonstruksi mata kuliah sudah saya tayangkan? Sudah dapat dilihat? Sudah, Ibu. Oke, Sudah. Bisa dilihat. Oke. Oh iya, terima kasih Pak. Baiklah, alhamdulillah ya. Nah, untuk materi ini karena waktu kita sedikit, saya akan lebih manage waktu ini untuk banyak memberikan panduan, bimbingan, dan konsultasi, diskusi bersama Bapak Ibu untuk action merekonstruksi mata kuliah ya. Karena Bapak Ibu di hari Senin nanti akan presentasi, mungkin waktu ini lebih banyak kita gunakan untuk membuat supaya Bapak Ibu lebih paham sehingga nanti dapat mengerjakan dengan baik, maaf ya, meskipun Bu Kris tetap menerima konsultasi dari Bapak Ibu. Baik, untuk materi-materi bersifat teoritis, ini akan saya persilahkan untuk Bapak Ibu membaca sendiri ya. Oke. Rekonstruksi mata kuliah, ini biasanya di AA seperti kita dulu, itu jamnya 4 jam atau 4 jam, tetapi kita sekarang ini hanya 2 jam. Jadi kita akan reduksi untuk materi ini yang penting-penting saja. Kita ambil yang penting-penting saja. Setelah mengikuti perkuliahan ini atau presentasi ini, Bapak Ibu diharapkan dapat merekonstruksi satu mata kuliah yang diampu dan mempresentasikannya sesuai jadwal. Hari Senin kalau tidak salah ya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, seperti kita ketahui, mungkin Bapak Ibu juga baru mendengar atau mungkin sudah terbiasa mendengar dengan istilah-istilah lain dari rekonstruksi mata kuliah, adalah course evaluation atau course construction atau course development atau course redesign. Mungkin ada istilah lain ya. Ini intinya sama, yaitu memperbaiki, desain kembali mata kuliah kita setelah kita laksanakan selama beberapa tahun atau minimal 1 semester kemarin. Nah, apa itu rekonstruksi mata kuliah atau redesign? Yaitu proses sistematis mendesain ulang sistem perkuliahan kita berdasarkan data atau informasi hasil evaluasi. Dari pengertian ini berarti Bu Elinor, Bu Yuliana, dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, harus melakukan evaluasi perkuliahan terhadap mata kuliah yang diampunya. Ya, untuk menjadi dasar dalam merekonstruksi mata kuliahnya. Oke. Sehingga aktivitasnya adalah pertama, lakukan evaluasi terhadap mata kuliah. Nah, mengapa kita harus melakukan rekonstruksi mata kuliah? Ya, agar perkuliahan kita semakin meningkat kualitasnya dan kita memberikan layanan lebih baik kepada mahasiswa sehingga produktivitas hasil belajar mereka juga meningkat. Meningkat ini bukan hanya banyak yang diketahui, tetapi juga lebih tinggi dari itu, yaitu mereka bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir lebih cerdas begitu ya, lebih tinggi, lebih analitis,
lebih kreatif, bisa meng-create seperti itu sebagaimana diminta oleh abad sekarang, abad atau era industri 4.0 atau society 5.0 atau permintaan atau harapan dari pendidikan abad 21. Begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga rekonstruksi ini harus kita lakukan terus-menerus secara periodik atau berkala. Nah, apa yang menjadi sasaran rekonstruksi mata kuliah kita adalah seluruh sistem perkuliahan kita standar nasional pendidikan tinggi kita yang dalam hal ini adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya, Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 sudah dicabut digantikan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, sehingga rekonstruksi mata kuliah kita itu bukan hanya parsial, hanya untuk satu topik atau satu hal saja, misalnya CP saja atau deskripsi mata kuliah saja atau metode saja, tetapi mencakup keseluruhan. Nah, ya ini disebabkan oleh karena perkuliahan itu sendiri merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut ini. Kita dan adik-adik mahasiswa, PS kita, materi atau bahan kajian kita, metode kita perlu diperbaharui dan di Permendikbud sekarang ini ditegaskan di situ menjadi wajib Bapak Ibu. Jadi wajib menggunakan metode yang demikian begitu. Nah, itu harus kita rekonstruksi mata kuliah kita sehingga topik mengenai metode di RPS maupun di dalam pelaksanaan nanti Bapak Ibu wajib merekonstruksi. Mungkin juga media, sarana, dan prasarana juga perlu direkonstruksi. Sekarang sudah abad modern, sudah abad milenial, ya, abad teknologi informasi, di mana kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk memvariasikan perkuliahan kita supaya lebih student center, lebih higher ya, dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Begitu juga teknik evaluasi kita yang semula itu sangat-sangat paper pensil, sekarang menjadi lebih autentik ya, penilaiannya menjadi penilaian yang lebih autentik begitu. Kita menggunakan tugas-tugas, portofolio, penilaian-penilaian kinerja, menggunakan aspek-aspek afektif. Nah, ini juga diminta dan menjadi materi dalam AA ini. Bapak Ibu sudah mengikuti kan? Ya, pasti bisalah menerapkannya di dalam rekonstruksi ini. Lalu juga sumber belajar yang digunakan, kalau dulu itu hanya kita atau guru, sekarang sudah bisa menggunakan aneka sumber. Ya, bisa melalui internet, jurnal-jurnal, melalui praktikum, melalui era merdeka belajar. Jadi rekonstruksi mata kuliah kita ini menjadi variatif. Nah, Bapak Ibu, saya kira ini sudah jelas, sudah sering Ibu dengar bahwa mahasiswa kita itu sebagai masukan dan kita memprosesnya dengan perkuliahan yang berkualitas supaya output-nya juga berkualitas. Nah, saya lewati ya. Nah, kemudian jangan lupa di dalam merekonstruksi mata kuliah itu juga menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berikut ini, yaitu prinsip kesiapan dan motivasi, penggunaan alat pemusat perhatian, melibatkan partisipasi aktif lebih banyak pada siswa atau mahasiswa, ya